Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke, video kali ini kembali lagi kita melakukan analisa market ya. Kali ini di market IQ option ya, Euro USD tentunya. Dan ini ada candle sebanyak 28 candle ya, dengan durasi 1 menit berarti 28 detik. Nah, kita akan analisa. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Nomor 1, kalian bisa lihat di sana candlenya adalah candle bearish. Bearish yang seperti bearish high probability, ya, artinya bearish yang seperti peluang ke bawahnya tinggi. Kenapa? Karena dia melakukan break terhadap deviasi 1 ya, sampai dia menyentuh 20 EMA dan kembali lagi. Oke, kemudian nomor 2 sebenarnya kita bisa sell ya, bisa. Tapi kalau ini adalah buying pressure, ini rawan sekali ya. Jadi nomor 2 itu tidak saya kasih tombol sell ataupun tanda sell ataupun tanda buy. Kita coba cari yang jelas-jelas aja ya. Oke, nomor 2 ternyata candlenya adalah bearish seperti itu ya. Bearish doji apa bearish? Ya, bearish doji ya. Kita sebut aja bearish doji gitu. Nah, nomor 2 ini membuktikan bahwa nomor 1 ada rejection dari 20 EMA dan nomor 2 ada rejection lagi 20 EMA. Berarti di sana yang kita sebut HPT ini ya, sebenarnya di sini sudah tidak berfungsi ya, karena gagal, karena harusnya ini adalah candle yang break sampai di bawah dari 20 EMA atau candlenya besar gitulah, atau candlenya berbobot gitulah ya. Nah, oleh karena itu, karena trend up ya, kalian lihat di sini 50 EMA, 100 EMA dan di bawahnya lagi ada pasti 200 EMA ya, karena 200 EMA tidak ada di sini. Oke, jadi nomor 3 ini kita bisa buy di 20 EMA. Di bawah ini ada support ya. Kita bisa buy di sana jika kita mendapatkan momen di antara 30 detik pembelian pertama ya. 28 detik lah, karena di detik 30 kan sudah pasti lag dan kita akan jatuh ke menit berikutnya. Oke. Channel nomor 3 akhirnya terbentuk seperti itu ya. Doji bullish. Nah, ini sudah menunjukkan arti dari konsolidasi. Bisa dijelaskan ya di sini dari konsolidasi ini prosesnya gimana? Ini kalau ini doji ini memang trend downnya kuat, maka doji ini harus retracement dan dia harus melakukan break di nomor 3 juga boleh ya, karena ini akan membuat drop as drop. Kalau dia doji ini mau fake breakout, berarti dia harus fake breakout di atas sini jauh ya, di 50% atau di 50% body, maksud saya body candle ini, atau di deviasi 1. Dia harus membentuk yang namanya morning star. Kenapa? Karena kalau engulfing kan di sini udah ada doji, jadi engulfing kan nggak bisa fake breakoutnya. Jadi ya yang ada ya konsolidasi aja ya. Jadi ini adalah nomor 3 keputusan konsolidasi. Maka nomor 4 kita tunggu aja ya. Walaupun bagi yang mau entry bisa entry di sini ya. Karena kalau konsolidasi kita lihat doji, kita tahu bagaimana trade doji ya. Kalau mau melakukan trading doji, trade lah di resisten atau di support. Buy di sini, sell di sini ya. Nomor 4, sell di sini ya, karena dia tidak sampai di sini maka jangan di buy. Oke, tapi di sana saya nggak kasih ya, karena ini doji. Maka di sini ragu-ragu. Ini juga lebih baik tunggu ya. Nomor 4 seperti itu. Candlenya bullish gravestone ya, gravestone doji. Dan di sana juga menjadi sedikit kendala ya, karena doji seperti itu sangat rawan sekali ya
karena di sini juga membentuk dia higher high higher low ya. Dan ternyata kalau doji seperti ini maka dia menghasilkan candle bearish ya. Jadi nomor 5 ini sebenarnya tidak bisa kita prediksi ya. Karena di sini higher high higher low, kemudian di sini doji, di sini tidak menembus wick ini, jadi nggak jelas semua ya, nggak jelas. Satu-satunya cara ya entry di resisten, entry di support ya kalau mau entry. Nah, kita tunggu nomor 5 ternyata seperti itu candlenya, dan dia sekali lagi tidak melakukan break terhadap 20 EMA dan middle Bollinger Band ini ya. Dan di sana bagi yang buy ini bisa buy di sini ya, tetapi saya sendiri juga kalau live trading seperti ini kasusnya juga mikir ya, mikir apa bisa dia sell atau dia bisa turun, dia bisa naik. Karena ini konsolidasi, tunggu aja break ya. Nah, ternyata ini adalah candle breakout. Jadi dia di sini membentuk engulfing ya. Membentuk yang namanya bullish engulfing. Oke, di sini bullish engulfing berarti dia kalau engulfing kan biasanya fake breakout ya. Kalau bullish engulfing itu adalah fake breakout. Jadi fake breakoutnya di sini. Karena kan candle ini melakukan break dan dia tidak berbohong ya, artinya dia fake breakout. Sebenarnya di sini bisa entry buy ya, tapi kurang disarankan ya, karena konsolidasi ini bisa menjadikan ini bearish juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Kita tunggu nomor 7. Nomor 7 ternyata candlenya seperti itu. Dan di sini retracement ya, karena tidak melebihi 50% body, dan sebelumnya ada pola yang namanya bullish engulfing, di mana dia mendapatkan tekanan dari 20 EMA. Ingat, tekanan dari EMA kecil 20 ini kurang relevan ya. Tapi di sini kita masih bisa melakukan buy. Kenapa begitu? Karena itu tadi dia fake breakout setelah konsolidasi menghasilkan bullish engulfing dan retracement trend continuation atau penerusan. Oke, sekarang nomor 8 candlenya seperti itu. Dia tidak melebihi ujung atas dari candle nomor 7. Artinya kemungkinan stall bisa. Dan areanya sudah ada di area deviasi 1 yang merupakan area reversal juga. Sedikit tambahan ya, area reversal itu di sini di area deviasi 2, deviasi 1, middle Bollinger Band, deviasi 1 bagian bawah dan deviasi 2 bagian bawah ya. Semua area ini memungkinkan adanya reversal atau retracement ya. Oke, nomor 8 seperti itu. Inverted bullish hammer ya. Inverted bullish hammer. Kita lihat tekanan dari bawah kuat nggak? Nah, ternyata kalau inverted bullish hammer dia perlu tekanan setidaknya di bawah dari 200 EMA, 100 EMA ataupun 50 EMA ya. Kalau ada wick dan juga tren ya. Di sini tidak ada tren. Itu yang menjadi alasan ini kenapa gagal ke atas malah ke bawah. Karena di sini konsolidasi ya. Area middle Bollinger Band ini konsolidasi dan di sini ada down impulse. Ini sepertinya cuma retracement ya. Ini dia down lagi. Ini kenapa tidak kita entry buy, karena tidak ada tren yang kuat ya, dimana EMA 20 sudah datar. Walaupun tekanan bullish engulfing ada, tapi lihat tekanannya menghasilkan seperti ini ya, tidak mampu melebihi doji ini ujung nomor 7. Jadi hasilnya begini. Tapi di sini karena tidak ada entry aman ya, jadi kita juga entry-nya ragu di sini ya. Oke, tapi akhirnya menciptakan bullish breakout ya.
Jadi sekarang itu breakout lagi. Yang di breakout adalah yang tadi ya. Dan ini sebenarnya menghasilkan pola dari evening star ya. Evening star 3 ini, 4 candle ini menghasilkan yang namanya evening star. Karena kalau digabung ini hasilnya adalah bearish shooting star ya di sini. Nah, makanya di sini layak untuk open posisi sell ya, karena di sini ada sebelumnya support yang ditembus dan sekarang akan menjadi resisten ya. Karena price juga ada di 50 dan 20 EMA. Oke, di sini bisa sell ya. Kemudian setelah itu nomor 10 candlenya seperti HPT ya, high probability. Tetapi yang jadi masalah adalah 50 EMA ini dan 100 EMA masih ada jarak ya. Ini masih ada jarak yang cukup jauh. Nah, sementara trennya ini adalah tren ranging ya, dimana 20 EMA masih datar. Ya. Di sini ada up, di sini ada down ya. Jadi kalau di sini perlu tekanan kuat untuk bearish gitulah intinya ya. Sementara yang ditembus ini adalah baru hanya 50 EMA ya. Jadi karena itulah tekanannya tidak terlalu kuat. Dan dia juga close dengan kepala datar ya ini ya. Ini datar. Karena kalau datar begitu bisa menunjukkan adanya support ya. Oleh karena itu nomor 11 ini kita tunggu saja. Kita tunggu kalau ada retracement ataupun siapa tahu ini bisa terjadi fake breakout ya. Mengingat tekanan tren juga ke atas dan di sini 50 EMA juga sebelumnya tidak ditembus dengan baik ya. Jadi ini yang menembus. Oleh karena itu kalau ini datar ini bisa jadi fake breakout juga kan. Karena 20 EMA datar. Oke. Dan sekarang nomor 11 itu ternyata bullish seperti itu yang menjadi retracement ya. Jadi bullish tidak melebihi 50% dari candle nomor 10. Itu adalah syarat retracement ya. Nah, maka itu bisa entry sell di sini. Tapi kali lagi saya di sini menunggu ya. Saya menunggu karena bisa jadi ini adalah juga yang namanya morning star ya, terbentuk morning star, siapa tahu ya. Karena saya tekanannya up itu yang menjadi ketakutan saya di sini, tekanannya up. Ya. Dan jarak IMA masih lebar ya. Kalau IMA-nya sudah dekat-dekat himpitan gini, kalau dia menembus 200 IMA ya itu pasti kuat ya, karena itu akan menjadi breakout. Nah, kita tunggu nomor 12 ternyata doji. Nah, 11 dan 12 itu doji udah konsolidasi di sana. Kemudian nomor 12 kita tunggu, nomor 13 kita tunggu juga. Dan nomor 13 menghasilkan candle seperti breakout ya. Itu seperti shooting star. Nah, hati-hati dengan candle shooting star begini ya. Shooting star ini adalah pola reversal ya. Artinya kalau dia candlenya seperti ini, harusnya dia adalah bearish ya. Tapi ingat, ini posisinya di mana ya? Ini posisinya di antara 100 dan 50 EMA. Ini adalah sudah hampir di akhir tren ya kalau dibilang. Kita mau melakukan reversal di akhir tren, reversalnya ke bawah itu sudah sangat tidak sesuai dengan logika ya. Mengingat marketnya flat ya. Ini adalah market ranging. Maka tunggu. Nah, nomor 14 itu adalah konfirmasi bahwa market itu ranging aktif dan akan terjadi reversal di sini. Ya. Di sini saya tandai khusus hijau ya. Ini adalah momen yang menjadi kendaraan bagi uptrend ini ya. Jadi saya jelaskan. Ini adalah momen
momen-momen fake breakout yang bisa menjadi tekanan yang kuat ya kalau di market trending. Maksudnya dia bisa membalikkan arah seperti itu. Oke, apa alasannya? Nomor 14 adalah terbentuk bullish engulfing ya. Bullish engulfing. Di sini saya buatkan skenario fake breakout 50 EMA ya. Jadi 50 EMA ini data adalah ketika sebuah doji tidak ditembus oleh 3 candle dan membentuk formasi reversal. Nah, ini dia. Ini doji kan, ini retracement. Kalau ini retracement, ini harusnya penerusan bablas ke bawah dong, menembus ekor ini bawah. Tapi dia malah tidak, malah di sini membuat doji. Ya. Dua candle ini 11-12 adalah doji. Kemudian doji market ranging kita ingatkan market ranging. Setelah doji muncul ini break ya. Oke, ternyata dia break ya. Tapi ingat, dia breaknya tidak sampai di 100 EMA. Padahal 100 EMA di sana dekat ya. Artinya apa? Di sini kepalanya datar ya, dan ini adalah candle yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kaidah kemunculannya ya. Ini harusnya muncul di uptrend begini, sini, harusnya di sini, tapi malah di sini. Ini candle ini tidak lain dan bukan adalah merupakan candle bearish engulfing ya. Shooting star ini adalah candle bearish engulfing. Bearish engulfing ada di downtrend. Kita harus berpikir ulang ya. Makanya ini candlenya terbentuk adalah bullish engulfing. Jadi di sini murni adalah fake breakout, di mana doji ini tidak bisa ditembus oleh 3 candle, malah membentuk yang namanya bullish engulfing. Itu artinya sudah fake breakout. Nah, dalam posisi ranging market ini sudah layak menjadi open buy. Sini. Walaupun ini tidak menembus ini ya, 20 EMA. Tapi di sini sudah diceritakan bahwa di sana ada fake breakout. Sini bisa buy ya, karena ini datar, 50 datar, 20 datar, ini gampang ditembus ya. Karena kalau udah datar gini, marketnya gampang nembus ya, gampang nembus. Support resisten nggak akan berguna di sini. Maksudnya support resisten dengan EMA ya. Oke, nomor 15 adalah breakout, membentuk higher high higher low, tetapi ingat bahwa candlenya ini sudah terlalu besar ya. Dari bawah dia nembus 50, nembus 20, nembus middle Bollinger Band. Setidaknya dia perlu retracement ya. Dalam kondisi market yang seperti ini, dimana di sini ada impulse ya, impulse down. Oke, kita tunggu nomor 16 dan nomor 16 hasilnya begitu ya. Dia membentuk lagi yang namanya candle dark cloud cover ya. Karena 50% di sini ya dan tembus dark cloud cover udah ditembus. Tetapi dia tidak menembus dengan signifikan ya. Di bawahnya kepalanya ini datar dan di bawahnya ada 50 EMA yang sudah di break ya. Jadi perlu diingat di sini ada trend, di sini ada seperti dark cloud cover, tapi itu adalah merupakan retracement ya. Retracement candle. Nah, di sana saya bisa kasih di sini buy ya. Di sini bisa buy. Kenapa bisa buy? Karena ini udah pasti retracement. Kalau dia udah break, dia harusnya, kalau bukan retracement dia harusnya break sampai bawah sini ya, sampai 50 yen ini di break. Engulfing di sini baru bisa dia sell. Tapi untuk kasus ini kita bisa di sini menggunakan neckline atau
batas dari engulfing ini tadi ya, di sini. Karena di sini ada break. Ini juga menjadi acuan open buy di sini adalah ini ya. Kalau ini dark cloud cover 2 ini, kalau ini digabung adalah merupakan ini candlenya bullish ya. Jadi 15-16 digabung, candlenya bullish itu. Oke. Ini candlenya hijau dan ada wick atas panjang. Ini adalah buying pressure ya. Di sini ada engulfing, ada fake breakout. Di sini dalam 2 candle ada inverted bullish hammer ya, yang udah nembus yang namanya 50 EMA dan 20 EMA datang. Jadi di sini bisa buy karena ujung dari pertengahan dari hammer, inverted hammer adalah SNR ya, dimana di sini sama dengan yang namanya kebetulan 50 EMA, dan ujung bawahnya juga dari pembukaan inverted bullish hammer adalah merupakan support di pertengahan wick, resisten, dan di atas ujung adalah resisten. Di 50% juga ini sama ya, di 5% juga ada resisten. Nah, masalahnya ini menyentuh support lagi, makanya kita bisa buy. Karena kita tahu tekanan di sini kuat ya, fake breakout, kemudian ada candle breakout, dan ini adalah dark cloud cover yang jika digabung menghasilkan inverted bullish hammer ya. Jadi dark cloud cover itu menghasilkan inverted bullish hammer, sama ya gininya fungsinya. Oke, kemudian nomor 18 kita tunggu karena nomor 17 itu ternyata doji yang meragukan, bullish doji. Nah, nomor 18 membuat lagi yang namanya higher high, higher low. Higher high, higher low. Nah, ini kalau nggak salah ini hampir mirip dengan yang di sini ya. Higher high, higher low. Cuma di sini dojinya kecil, di sini dojinya besar ya. Di sini spinning top ya. Di sini doji memang doji ya. Bedanya di sini dan di sini, kenapa higher high, higher low ini menghasilkan bullish dan kenapa higher high, higher low ini menghasilkan bearish adalah tren ya teman-teman ya. Di sini trennya down ya. Di sini ada tekanan fake breakout buy ya. Itu yang membuat ini menjadi pembeda antara ini dan ini. Sebenarnya kalau lihat ini sama konsepnya ya. Cuma di sini tekanannya kalau buy-nya ini adalah dari 20 EMA ya. Dan di sini tidak ada model-model fake breakout ya. Jadi 20 EMA biasanya lebih lemah dari 50 EMA. Kalau di fake breakout 20 EMA biasanya lebih lemah dari fake breakout di 50 EMA, dan fake breakout di 50 EMA lebih lemah dari fake breakout di 100 EMA dan seterusnya. Oke, di sini bisa buy ya. Nomor 19. Nah, nomor 19 market ranging kepala datar bullish ada di area reversal nih. Area reversal. Nah, kalau udah 3 ini, kita juga curiga 3 white soldier. Ranging market harus ada retracement. Ternyata nomor 20 adalah bearish engulfing ya, bukan retracement. Tapi dia close di atas dari 50 EMA, menembus 20 EMA. Di sini 20 EMA sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Karena di sini udah nggak ada tren. Jadi dia udah lemah, dia ditembus ke atas, ditembus ke bawah. Seperti itu. Nah, ternyata kita tunggu apakah bullish engulfing ini gagal atau tidak ya. Karena ini terlalu panjang, jika digabung ini adalah menghasilkan bearish dan ekor panjang juga sih. Emang terkesan kuat sih, tapi sekali lagi closing price-nya tidak mendukung ya. Karena di sini ada 50 ini. Nah, nomor 21 adalah konfirmasi teman-teman. Konfirmasi untuk open buy. Karena di sini mengkonfirmasi bahwa engulfing ini bukanlah kuat, tapi malah menghasilkan candle yang tidak menentu ya.
dia nge-break tapi candlenya lemah begini. Ini bukan candle break, ini adalah candle gagal. Nah, untuk selanjutnya, kalau yang yakin sudah yakin ya, bisa buy di sini sebenarnya, bisa buy di sini ketika 50 EMA kembali di break. Maka kita gunakan, jika ke bawah, gunakan 50 EMA sebagai backup dari entry kita ya. Kalau di sini kan nggak ada backup ya. Kalau dapat di sini ya. Oke. Nah, itu berarti candlenya close di sini ya melebihi dari 50% lagi. Artinya ini udah murni tekanan aktif ya, tekanan ini yang aktif. Tekanan dari fake breakout 50 EMA ini. Jadi 50 EMA aktif. Makanya di sini bisa buy nomor 23 karena ini bullish engulfing dan di sini sepertinya kalau digabung ya itu Morningstar juga bisa ya. Ini ada trend up 1, 2, 3. Ini kalau dibentuk menghasilkan candle bearish dan juga ekornya bawah. Market ranging resisten di sini ya. Tentunya dengan tekanan fake breakout ini kita bisa setidaknya berharap dia close sampai sini, tapi ternyata emang besar ya. Emang tekanannya ini kuat. Nah, nomor 23 membentuk higher low. Ini adalah dua teori ya. Kemudian ini adalah candle breakout dan di sini ada wick ya. Wick ini menunjukkan resisten juga ya. Ini kepanjangan ya, terlalu besar. Takutnya di sini ada retracement, maka di sini jangan open posisi buy ya. Ternyata tekanannya terlalu kuat ya. Nomor 24 itu inverted bullish hammer. Nah, sekarang muncul lagi inverted bullish hammer. Tekanan dari 3 white soldier, kemudian market ranging. Inverted bullish hammer adalah dark cloud cover ya. Dia close di tidak lebih dari wick nomor 23 ya. Sekali lagi, bagi yang belum tahu ya, inverted bullish hammer adalah dark cloud cover. Inverted bullish hammer bisa kita trade jika ada tekanan dari EMA. Misalkan di sini ada EMA 100, EMA 200, maka bisa kita buy di sini. Tapi kalau udah di ujung dari 3 white soldier, market ranging, kemudian closing price tidak melebihi week sebelumnya, maka ragu-ragu ya, karena ini adalah dark cloud cover, maka bisa terjadi seperti ini, nomor 25 bearish. Nah, kalau nomor 25 itu juga kita ragu apakah itu retracement. Nah, syarat dari retracement apa? Syaratnya adalah tidak melebihi 50% dari body candle sebelumnya, salah satunya. Oke, masuk. Tetapi di sini ada kelemahan tadi ya. Kita lihat ujung wick ini apakah buying pressure atau selling pressure. Jadi candle ini belum bisa mengkonfirmasi ya secara penuh. Ini buying pressure atau selling pressure. Ini yang menjadi konfirmasi. Kita menganggap ini buying pressure, oke lah. Dia mungkin retrace di sini dan retrace di sini juga di 25 dan sekarang akan bullish. Tapi nyatanya dia malah bearish membentuk ekor bawah ya. Artinya ini nggak berpengaruh untuk buyer, berarti ini adalah seller. Makanya ini adalah konfirmasi tekanan seller ini dan di sini kita bisa sell ya. Nah, untuk selanjutnya ini wick bawah, wick atas, kemudian close tidak melebihi ini, maka ini ragu-ragu. Oke, walaupun nanti selanjutnya ini adalah sell ya, karena kalau di sini dia nggak stall, di sini dia udah stall ya. Kalau dia mau ke atas, ngapain dia harus membentuk seller lagi ya? Seperti itu. Jadi wick ini adalah seller yang aktif pada ini ya. Mungkin pada ini juga ya. Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang proses uptrend ranging market ya. Ini saya bisa katakan bahwa sebelumnya ada uptrend
Kemudian ada market seperti ini ya. Ranging tapi dia agak ke atas ya. Kenapa? Karena 200 EMA nya yang menopang masih di bawah jauh ya. Masih ada jarak. Ini juga ada jarak. Nah, kalau jaraknya bagus-bagus begini, biasanya trennya walaupun ranging dia agak mengarah ke atas. Kenapa begitu? Karena untuk menembus ini, jarak ini, perlu yang namanya seperti ini kasusnya. Nggak bisa langsung ditembus, ya, kecuali tekanannya memang benar-benar tekanan super ya. Oke teman-teman, itu penjelasan saya tentang market kali ini. Semoga bermanfaat. Oh ya, tadi saya lupa di sini ada J-hook ya. Ini Morningstar J-hook ya. Jadi kalau kalian ketemu seperti ini ya, ada dark cloud cover atau inverted bullish hammer jika digabung, dan jika ada candle seperti ini ya, ada tekanan, ada doji. Ini adalah seperti pola J-hook ya. Jadi dia akan ke atas. Gitu. Oke, teman-teman. Itu dia penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.